terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Ketua Umum daripada PPI. Kemudian yang samping kanan ini adalah sekjennya, Dr. Hamid. Kemudian ini wakil sekjennya, Pak Pak Wahyu, Dr. Wahyu. Kemudian ini Pak personal bendahara, Pak Bendahara. Ya memang kami dikuasakan untuk masalah Kalibata. Hanya saja kami kemarin tuh waktu kami jadi saya sudah membentuk tim. Tim itu terdiri dari 21 orang. Diketuain oleh Profesor Dr. Margono. Kami juga waktu itu sudah ke Polda dan kenalan sama yang terdakwa. Mereka alhamdulillah pada sehat-sehat semua dan mereka siap untuk mengikuti istilahnya proses daripada kelanjutannya ini, karena secara transparan kita kan selalu berbicara masalah mengedepankan istilahnya praduga tak bersalah kan, supaya bagaimana itu prosesnya lancar, istilahnya tidak memihak, sebetulnya netral lah istilahnya prosesnya untuk berjalan lancar. Ya alhamdulillah kami diterima waktu itu oleh kasatnya. Ya kami terima baik dan kemudian ya hanya kami baru dapat informasi bahwa kode etik sudah selesai. Jadi ada 6 orang itu, saya nggak bersebut. Yang 2 itu kalau nggak salah kena dipecat tanpa ini ya. Hanya 4-nya itu ya nggak dipecat lah. Jadi kami sekarang masih menunggu proses selanjutnya, karena tadi berita terakhir barusan tadi dari yang dari pihak kita ada 3 tadi, katanya paling lambat itu paling cepat antara 4 April lah, bulan 4 katanya baru mau diajukan. Nah itu yang saya baru bisa sampaikan, karena kami belum dapat persis istilahnya berita acara belum terkumpul. Nah oleh karena itu ya kami juga nggak bisa ngomong lebih banyak, takutnya menyalahgunakan istilahnya kode etik daripada kepolisian kan. Nah itu aja sementara menurut saya. Jadi belum bisa kami untuk ngomong lebih banyak lah. Berarti dari 6 itu, satu lagi berarti dari 6 itu 2 sudah dipecat ya Pak? Iya betul ya. Maksudnya belum? Ya, udah jadi berarti kan tidak hormat. Ya. Itu kode etik mereka kan. Kemudian kalau 4-nya enggak kan itu. Jadi 6 jadi. 6. Tapi semua banding. Iya, semua banding. 6-6-nya? Ya, banding. 6-6-nya banding. Dan apakah 2 ini adalah yang utama pemicunya atau seperti apa? Jadi kode etik itu kan seperti dijelaskan tadi 2 orang yang hukumannya seperti itu, 4 orang seperti itu. Kan tetapi ini pun juga belum mutlak. Ya. Belum mutlak karena tetap menunggu proses peradilan. Kalau di proses peradilan ternyata tidak terbukti, maka semuanya luntur. Selesai semua, aman semua. Sehingga pada saat ada kode etik itu masih sifatnya sekarang belum ingkrah juga karena mereka masih banding. Sehingga tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua, kita tetap menunggu memegang asas praduga tak bersalah di situ. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini, prosesnya kan sekarang ini dari penyidikan kemudian status tersangka. Setelah itu selesai di penyidikan ada penuntutan. Setelah penuntutan ada P21. Nah, sekarang ini baru sampai di penyidikan. Ke arah sana ini belum ada bayangannya. Oke, berarti masih kemungkinan itu hanya sementara ya Pak, karena mereka juga banding ya. Banding. Gitu, dan itu pun belum ingkrah. Kode etik iya. Tapi ingkrah. tidak melakukan tugas untuk yang 6 ini atau iya. Karena ditahan. Masih ditahan di penjara ini ya, betul. Oke. Pak, mungkin terakhir dari saya, dari kasus ini apa sih yang bisa Pak Darsi dan tim sampaikan? Kan ini bisa dibilang kan instansi dan warga biasa lah, ya kan ada korban gitu. Seperti apa nih Pak? Jadi begini, baik terdakwa ataupun korban ini kan adik-adik kita semua. Oleh karena itu ya kita istilahnya supaya bagaimana proses ini lancar, transparan, jadi objektif untuk kelancaran demi tercapai keadilan. Itu saja menurut saya. Karena siapapun terdakwa ini kan ada di kita semua. Jadi kita akan dukung istilahnya seperti apa nanti sebaik mungkin.
Mungkin dari Bapak Ya. ada? Kami LBH tidak memilih apakah dia polisi atau masyarakat biasa. Status kami sebagai penasihat hukum menurut undang-undang ya sama semuanya, bahwa kami ingin agar supaya hak-hak daripada para tersangka ini tidak dilanggar, dilanggar lah begitu. Artinya hak dia untuk memperoleh hukum, pembelaan hukum itu harus ada, karena apalagi status mereka ini kan ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Jadi wajar untuk dia memperoleh penasihat hukum. Tujuannya apa? Agar supaya tadi hak-hak mereka itu sebagai tersangka jangan sampai dilanggar. Sehingga kamilah berada di situ.